Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu anatomi. Tugas individu maupun anatomi hewan. Yang pertama yaitu tentang cakupan dari ilmu anatomi sendiri yang terbagi menjadi 7 bagian. Dimulai dari eidonomi yang merupakan cakupan ilmu anatomi yang mempelajari tentang organ-organ di bagian luar organisme. Contohnya ada kulit, sirip, daun telinga, dan alat genital luar. Yang kedua, ada anatomi analitik yang merupakan suatu cakupan ilmu anatomi yang menganalisis bagian-bagian tubuh yang telah terpisah dengan cara mengurutkan preparat dari yang terbesar hingga yang terkecil. Contohnya terdapat pada alat sekresi berupa hati yang jika diuraikan akan menjadi beberapa bagian lobus kanan, lobus kiri, lobus quadratus, dan lobus kuadrat. Selanjutnya ada anatomi deskriptif yang merupakan suatu ilmu cakupan anatomi yang membahas atau mempelajari tentang struktur organ tubuh normal, mendeskripsikan terutama tentang gambaran struktur fisik, lebih khususnya tentang manusia. Adapun contohnya yaitu lapisan pada otak yang dibagi menjadi 3 dukameter, arachnoid, dan pirameter. Selanjutnya ada anatomi topografika yang merupakan cakupan ilmu anatomi yang mempelajari satu daerah bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara runtut atau beruntutan. Yang dimulai dari kulit, fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Contohnya yaitu hati pada ikan yang terletak di rongga bawah tubuh di sekitar belakang jantung dan usus depan, sedangkan hati pada katak terletak di bawah esofagus di samping paru-paru. Selanjutnya ada anatomi komparatif yang merupakan studi yang menjelaskan tentang persamaan maupun perbedaan anatomi spesies yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan biologi evolusioner dan filogeni atau evolusi spesies. Contohnya yaitu alat pernapasan pada amfibi, mesidater, hilang menjadi kulit dan paru-paru. Selanjutnya ada anatomi fungsional yang merupakan cakupan ilmu anatomi yang mempelajari tentang klasifikasi dan filogeni, konsep homologi dan analogi, serta analisis sistem organ tubuh hewan yang meliputi struktur kulit dan organ indera, sistem skelet dan otot, sistem digesti, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi dan osmoregulasi, sistem reproduksi, sistem syaraf, serta kelenjar endokrin dalam kaitannya dengan adaptasi dan fungsinya. Contohnya yaitu ginjal atau ren pada Metanephros, pada mamalia dan reptil. Selanjutnya ada anatomi perkembangan yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan suatu organ dari satu stadia ke stadia berikutnya pada satu jenis hewan. Contohnya perkembangan ruang pasca kor dengan 2 ruang pada ikan, 3 ruang pada amfibi, 4 ruang yang belum sempurna pada aves dan mamalia. Yang kedua yaitu ada manfaat mempelajari ilmu anatomi. Ada banyak sekali manfaat mempelajari ilmu anatomi. Yang saya sebutkan ada 5 poin. Yang pertama yaitu membantu dokter
membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh yang kemudian dapat dijadikan sebagai diagnosa dasar penyakit. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu anatomi, kita dapat memberikan pengetahuan lebih luas atas ragam perkembangan struktur dan makhluk hidup secara mendalam. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagi tubuh manusia dan perbandingan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, dalam bidang sejarah, ilmu anatomi akan membantu untuk mempelajari ragam perbedaan dari sisi tubuh manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah dalam dunia psikologi, dengan adanya ilmu anatomi ini, yang dapat kita ambil adalah kita dapat membedakan antara fungsi sistem dalam tubuh dengan kondisi psikologi seseorang. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi. Salah satunya yaitu ada Quran Surat An-Nur ayat 45 yang menjelaskan tentang penciptaan hewan di air yang dengan sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kakinya, bahkan sebagian berjalan dengan empat kakinya. Yang berbunyi Wallahu khalaqa kulla dabbatin min amma'in wa minhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba'in yakhluqullahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya ada pada Quran surat An-Naml ayat 8 yang berbunyi wal ghaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa rizqnatu wa yakhluqu ma la ta'lamun, yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan atau harta. Kuda dikenal sebagai hewan yang gesit dan kuat, sehingga kerap kali pada zaman dahulu dijadikan sebagai tunggangan alat transportasi manusia hampir seluruh bangsa di dunia ini, menjadikan kuda sebagai kendaraan perang pada masanya. Allah telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerumus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Video kok gak ada. Ujung ini gak keren.